Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina untuk menunjukkan peran Indonesia dalam upaya perdamaian kedua negara yang tengah berperang. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia akan dilaksanakan setelah mengikuti KTT G7 di Jerman 26 hingga 27 Juni mendatang. Dari Jerman, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut sangat peluang Presiden Joko Widodo untuk menciptakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Sangat besar. Apalagi kalau Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada kedua pemerintahan bahwa Indonesia akan berkontribusi terhadap peacekeeping operation sepanjang memang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga gencatan senjata itu. Itu sudah sangat-sangat luar biasa. Untuk pengamanan, 39 anggota pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres akan mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Rusia dan Ukraina. Mereka akan dilengkapi senjata laras panjang. Ini juga sudah menyiapkan tim penyelamatan yang biasanya pada saat kegiatan tertentu kita tidak membawa senjata laras panjang sesuai dengan jumlah personel Pas Pampres kita. Hampir 4 bulan sudah perang Rusia-Ukraina berlangsung sejak 24 Februari lalu dan hingga hari ini perang belum juga berakhir. Beberapa kepala negara pun sudah berusaha menjembatani Rusia dan Ukraina untuk berunding dan membicarakan perdamaian. Rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina yang sampai saat ini masih dilanda perang dan kunjungan ke Rusia setelah menghadiri pertemuan G7 di Jerman tidak hanya menarik tetapi juga penting. Diplomasi Jokowi diharapkan tidak hanya membuka jalan perdamaian, melainkan juga berkontribusi menangani krisis pangan global akibat konflik dua negara ini. Selengkapnya kita bahas bersama wartawan senior Harian Kompas, Trias Kuncahyono. Selamat malam, Mas Trias, sehat ya? Selamat malam, Sofi. Sehat-sehat semuanya. Mas Trias, jadi ini kunjungan Pak Presiden ini direncanakan, ini kan dilakukan ketika perang masih berlangsung. Seperti Bu Menlu bilang tadi, ini situasi yang tidak normal. Jadi kira-kira menurut Anda, analisis Anda, apa yang mendorong Presiden Jokowi memutuskan untuk ke Ukraina dan Rusia di situasi seperti saat ini? Ya, Sofia, saya rasa yang pertama yang mendorong Presiden datang berkunjung ke Ukraina dan kemudian ke Rusia, yang pertama-tama tentu mandat dari konstitusi kita. Ya kan, mandat konstitusi untuk ikut menciptakan perdamaian dunia. Itu salah satu mandat yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan kemudian yang kedua, keprihatinan kita bangsa Indonesia Presiden terhadap kondisi perang yang terjadi di Ukraina. Karena dampaknya sangat dahsyat tidak hanya pada rakyat di Ukraina. Yang demikian banyak orang, lebih berapa juta itu harus mengungsi, meninggalkan kampung halamannya, rumahnya rusak, infrastruktur rusak, dan sebagainya. Tapi perang itu juga berdampak negatif terhadap masyarakat internasional, terutama banyak negara-negara berkembang ya, karena masalah akibatnya yang pertama-tama karena energi ya kan, ada banyak yang beli minyak atau gas dari Rusia, kemudian itu yang dirasakan oleh masyarakat Eropa dan juga negara-negara lain di luar Eropa. Kemudian juga soal pangan itu yang sangat nyata. Selama ini antara Rusia dan Ukraina itu menyumbang hampir 30% kebutuhan pangan dunia, terutama gandum ya. Hampir semua negara-negara di mana di Afrika misalnya itu juga ngambil gandum dari sana, beli termasuk kita juga dari Ukraina. Mesir misalnya itu kan makan, mereka pada makan roti ya, kita masih lumayan bisa makan nasi, yang utamakan nasi, mungkin singkong atau apapun, jagung boleh ya, tapi nggak ada gandum ya nanti mungkin Sofi juga cari roti nggak ada. Ya.
Nah, itu keprihatinan itu yang mendorong presiden kita itu untuk berangkat pergi ke Ukraina. Jadi alasan kemanusiaan itu menjadi sangat penting, ya, sangat mendasar alasan kemanusiaan. Jadi, Mas Rias, begini, beberapa waktu yang lalu Bung Cornelius Purba dari The Jakarta Post menulis bahwa sebenarnya rencana kedatangan presiden ini memang sejalan dengan apa yang diharapkan oleh PBB. Jadi United Nations, PBB ini secara tidak diduga meminta sekalian kepada Presiden Joko Widodo untuk jadi broker, untuk jadi penengah. Siapa tahu bisa begitu menjembatani perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina. Apa yang Anda lihat dari strategi PBB ini, kemudian peran Indonesia ketika nanti Pak Jokowi bisa sampai ke Rusia dan juga Ukraina? Ya, Sofi, yang pertama saya lihat bahwa Indonesia itu netral, dalam arti begini, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan kedua negara, baik dengan Rusia maupun dengan Ukraina. Itu menjadi sangat penting. Bahwa pertama-tama kita buktikan, ya buktinya adalah bahwa presiden diterima oleh dua negara. Artinya tidak ada persoalan dengan baik dengan Ukraina maupun di Rusia. Ya kita nggak mungkin kalau kemudian brokernya dalam tanda kutip perantara perdamaian dari negara Eropa, nggak mungkin, bukan? Ya, Eropa susah nggak ya. mungkin. Ya, karena susah, karena mereka jelas ada di bloknya Ukraina, nggak ada di blok Rusia kan, nggak ada satupun kan. Jadi nggak mungkin dipercayai untuk datang ke pendamai itu. Pendamai itu kan harus netral, ya, berdiri tengah-tengah, tidak kiri tidak kanan. Nah itu yang kiranya yang oleh PBB dipercayakan pada Indonesia. Dan kita harus jeda, Mas Rias. Tapi Anda yakin Pak Presiden bisa memikul dalam tanda kutip beban berat ini? Ya kita harus berdoa bersama-sama mendukung Pak Presiden, gitu kan? Betul. Yang penting usaha, usaha nomor satu. Soal hasilnya seperti apa, ya kan? Hasilnya itu Tuhan menentukan. Soal keselamatan Presiden Joko Widodo ketika nanti berkunjung ke Rusia dan juga Ukraina akan saya tanyakan kepada Mas Rias sesaat lagi. Tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.